Akhirnya semuanya beres, mobilnya kinclong. Duh capek banget, ntar lap dulu ya. Duh, tinggal siram tanaman nih di belakang. Udah gitu, enak deh tinggal nganterin oma. Kata si oma sih mau ke gereja. Nganterin apa gitu sembako ya kalau nggak salah. Ya udah deh sambil tunggu oma, mau siram tanaman dulu deh. Tapi kalau dipikir-pikir ya, si oma udah kayak kekeluargaan banget ya, sudah kayak saudara banget ke teman-teman gereja. Iya kan ada lagunya ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ipi, udah beres belum? Bersih-bersih rumah. Udah dong nih, lihat kemocengnya sampai rusak. Terus itu ngomong-ngomong kan si Oma mau ngasih makanan sembako kan? Udah masak belum? Udah masak semuanya, udah masak pete. Kok pete lagi sih? Bukan buat kita kan? Udang balado. Ya buat kita lah, itu kan kesukaannya Oma. Ih, nggak mau. Udah, pokoknya aku sudah masak. Tinggal makan. Kamu kalau nggak suka makan nasi sama telur dan kecap. Aku pengennya ayam goreng, ayam barbeque, ayam cheese, ayam panggang, Kamu ayam beli roasted. sendiri pakai gaji kamu. Kan belum minta kenaikan gaji dari Oma. Udahlah, jangan minta naik-naik. Oma kan sekarang lagi pusing. Kenapa pusingnya? Itu apa kalau nggak salah Lagi anaknya sibuk ya? anaknya belum kirim uang lagi deh. Ya ampun. Jadi kita irit-irit dulu.
Ngomong-ngomong itu, kita kalau dalam Tuhan kita seperti saudara ya. Iya. Betul. Enak banget nih jadinya anak-anaknya Tuhan ya. Oma kemana nih? Nah justru Oma lagi siap-siap nih. Mau ngapain? Nanti Pak Sopir mau ngantar Oma buat ke gereja. Buat ngantar, aduh jatuh. Ngantar sembako. Oh gitu. Iya. Ya, sembakonya udah siapin ya? Nah justru Ipi gimana sih? Bukannya bantuin, malah gosip sama tetangga. Ayo lo gibah apa lo? Apa ya sembakonya? Aku lupa loh. Nah tapi yang jadi pertanyaan, Oma mau ikut. Kan keadaan lagi begini Pi. Ya gimana, dong? dong? Kalau dia nggak ikut kan kasihan di rumah. Udah biarin Tapi aja lah. jangan deh. Kesian omanya ntar kalau kenapa-napa kita nggak digaji gimana? Enggak, tidak ada yang mustahil, tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Amin, kita doain sama Tuhan aja ya. Iya. Udah sana, Ya udah bantuin Oma. aku itu dulu deh siapin buat sembako Iya ya. aku mau nyiram tanaman dulu biar kinclong dah. Oh, Ibu Larsi, Pak Marsud, Ibu Ong Inyo, Pak Larso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aduh, kurang 1 ya. Aduh, siapa ya yang satu lagi ya? Coba inget-inget. Yang suka duduk di ujung-ujung jalan itu siapa ya? Oh iya. Aduh, Pak Butar. Nah, aku masukin dulu deh, catat dulu. Oke, Pak Butar. Ya, sudah 10. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempercayakan pada hamba-Mu ini teman-teman rohani yang bisa hamba-Mu ini bantu. Terima kasih Tuhan kesempatan yang Kau berikan untuk aku bisa berbagi kepada teman-teman rohaniku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidup, sampai
akhir hidupku Tuhan, Ku mau setia, mau setia melayanimu. ku bahagia, Ku bahagia jadi keluarga Allah. ini keluargaku Tuhan, Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidup. sampai akhir hidupku Tuhan. Mau setia, Ku mau setia melayanimu. ku bahagia, Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima Tuh, kasih. Oma. Aduh Oma, Ipi, Pak Supir. Jadi terharu Oma loh. umurnya udah 80 tahun. Iya, Terima di kasih. rumah sebesar ini Iya, kita bersyukur ya punya Iya. oma yang baik keluarga banget. yang terus dikasih Tuhan. Iya. Aduh, Oma luar Aduh, kita biasa. Makasih jadi ya, berasa Ipi, berkeluarga Pak loh, Oma. Supir. Boleh kan Sudah- angkat kita jadi anak-anaknya? Boleh. Kan udah dari Iya. dulu diangkat anaknya. Oh. Iya, dong. Pak Supir. Oma bersyukur sekali. Terima kasih buat Ipi, Pak Supir. Iya. Sudah nemenin Oma Iya. di rumah sebesar ini. Ipi juga bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Tapi Ipi lagi mau bikin rolade deh kayaknya. Buat apa Ipi? Ya buat kita Kamu makan. bisa bikinnya. Bisa. Katanya tadi itu masak pete. Pete rolade itu isi selalu pete. ada. Pete itu selalu ada. Aduh. Karena itu kesukaan Oma dan saya. Rolade Pak Supir? itu dari bangsa Belanda, kalau nggak Eropa. Apa? Pete dari Indonesia, mana hubungannya? Nggak bisa pokoknya begitu. Ipi. Belanda. Tapi Oma jangan ikut ke itu deh, ke sembako, bagi sembako. Oma kan udah tua. Oh iya, ini Jangan nih. Nah, ini Oma baru ingat. Ini kan Oma mau nganter Mm-mm. barang-barang sembako. Tapi Oma jangan Iya, ikut. Oma. Biar Pak ini Supir aja. daftarnya sudah ada. Ah. Nah, nanti minta Pak Supir tolong antar ya. Ya udah Pak Supir Iya. aja dengan senang hati Oma kok. nggak usah Pokoknya ikut Oma ya? enggak, jangan ikut deh, jangan. Nggak Oma usah ya. nanti cobain saya punya rolade aja, saya kan lagi mau masak tuh ya. Kemarin bilang mau Oh. belajar sama Oma rolade, kamu udah coba dulu ya? Saya bikin dulu nanti saya ajarin Oma. Oh Ya kan? gitu. Oma, Bagus. ini Pak Supir kan mau nganterin. Emang barang-barangnya udah ada ready semua? Ready lah. Nah, kurang Udah tahu. lengkap clear semua nih? Ipi Yakin ada nih? yang coba cek udah lengkap belum minyak segala? Minyaknya belum. Nah tuh, cek dulu. Nah, coba dicek dulu. Ya, nanti Jadi aku cek semua deh. dilengkapin satu plastik itu udah satu paket. Iya. Jadi Isinya jadi tinggal apa aja, minyak terus. minyak, beras, Oh. terus Rolade, gula ada Om, pasir. Ipi. gula Enggak, pasir. enggak. Oh, iya dong, kasihan sama Jangan. Oma. Rolade buat Roladenya saya buat kita makan. Oh, ya udah. makan. Enggak, dia nggak mau, dia makannya Tapi minyak Oma, goreng aja. Oma Opa dan yang lain-lainnya itu yang biasa kita antar itu kan? Yang Iya. persekutuan doa kecil-kecilan itu Iya, kan? namanya sudah ada di Oh, sini. udah ada. Ya udah, Nanti oke. tinggal dicek aja satu-satu ya Pak Sopir sesuai ingat kok. namanya Ingat-ingat. ya. Oke, Heeh. siap. Oke deh. Ya udah kita Ya. siap-siap. Ipi mau siap-siap dulu ya. Ya udah Pak Sopir bantuin ya. Bye. Oke. Dah yuk. Oma. Halo. Halo, dengan Oma Liu. Iya betul saya sendiri. Ini Oma gimana sih? Lupa atau pura-pura lupa? Masih niat gak sih ngasih sembako? Jangan bikin gara-gara ya. Pilih kasih lagi. Yang lain dapat minyak. Kenapa saya nggak dikirim minyak? Maksudnya apa? Aduh, maaf. Ini dengan siapa ya?
kok marah-marah? Ada yang salah? Udah nggak usah minta maaf. Saya tahu kamu tuh memang busuk. Coba pilih kasih, inget ya, gak usah temenan lagi. Gak mau gereja-gereja lagi. Apa tuh Komsel? Aduh. Kenapa ya? Siapa itu? Aduh Oma, Oma kenapa? Oma kenapa? Pak Supir, ambil minum. Iya. Aduh, duh. Oma kenapa Oma? Oma minum dulu. Kenapa Oma? Gemetar gini? Tenang dulu Oma. Tenang. Tarik napas. Tarik napas ya Oma ya. Coba ceritain Oma, kenapa Oma? Ini Oma dapat telepon gak tahu dari siapa ya. Tapi marah-marah terus. Emang Nggak- kenapa? Bilangnya pilih kasih. Terus nggak lengkap. Apanya sih? Kenapa Kalau- sih, Oma? Kirimannya nggak ikhlas katanya. Aduh, Terus teleponnya dibanting. Aduh, aduh. Oma jadi bingung siapa ya? Lupa. Kok ada ya orang kayak gitu Oma? Nggak tahu terima kasih banget. Itu biasa yang Oma suka kasih ya? Sepertinya iya. Kalau nggak begitu kan nggak mungkin Iya. telepon. Jadi Kayaknya gimana? itu deh. Oma tahu nggak itu siapa? Baru Oma kali inget-inget ini deh biar Pak Sopir datengin tuh ke sana. Biar Pak Sopir memaki-maki orang itu. Jangan. Habis nggak tahu diri banget sih Oma. Aduh ampun Udah, deh. biarkan aja. Gergetan. Biarkan aja, biarin. Itu tanda-tandanya orang yang kurang dewasa rohani. Biarkan aja seperti itu. Jadi mau didiemin aja? Udah Oma, handphonenya taruh dulu deh biar Oma tenang. Gak usah ngeliatin SMS atau nanti takutnya dia telepon lagi. Udah Oma tenang dulu ya. Iya, soalnya Oma baru kali ini kayak diomelin gitu, maksudnya tiba-tiba Dimarah-marahin. marahin, terus telepon dibanting, jadi kan bingung gitu. Umur teman Oma tuh berapa tuh? Aduh. Seumur kurang Oma lebih- apa lebih tua? Mungkin seumur Oma ya kayaknya ya. Iya, Cuma dia lebih Iya, bawel mungkin, daripada Oma mungkin. kali ya. Seumur Oma tapi Mungkin. kok kayak kelakuannya begitu Namanya sih itu- Oma gak kayak Itu dewasa namanya banget tahu deh. gak apa? Vervelen. Apa coba itu? Oma lihat dulu. deh. Vervelen. Apa? Maksudnya apa tuh? Bahasa apa tuh? Itu bahasa Belanda. Belanda. Vervelen. Vervelen. Vervelen tuh orangnya Vervelen. Jatuh, sering jatuh gitu ya, uh. fallen ya. Jatuh gitu bukan. fallen. Vervelen. Udah tua tuh kayak gitu ya. Iya, tadi kayak kata Pak Sopir bilang umurnya aja yang udah dewasa. Nggak Tapi kok dewasa ya. kelakuannya enggak gitu loh. Gak dewasa rohani. Begitulah. Kalau kita tidak dekat dengan firman Tuhan, nggak dewasa rohani, Hmm. kita tidak melaksanakan firman Tuhan itu juga sendiri, ya akhirnya terbentuk seperti itu. Berarti itu ya ciri-ciri orang yang tidak dewasa secara rohani ya. Ya, Terus apalagi boleh diceritain gak Oma? kalau dewasa rohani itu dia selain baca firman, Oh Ipi tahu deh. Suruh baca firman, Iya. ya kan? tapi baca firman juga harus melakukan. Jangan cuma Iya. baca doang terus. Jadi pelaku bukan. firman juga. Iya. Gitu. Gitu. Terus yang terpenting nih harus berbuah, bertumbuh berbuah. Apaan itu berbuah? Bertumbuh berbuah? Ih kayak tanaman loh Oma. Ya ampun. Iya, ya seperti tanaman contohnya. Kan dia harus ditanam terus dipupuk terus. Nah, dipupuk Disirami. itu dipupuk disiram itu kan kasih firman Tuhan. Jadi supaya dia bertumbuh. Biar nanti Terus buahnya nanti juga berbuah manis ya. lebat. Iya, buah manis itulah yang bisa kita lihat dari orang tersebut. Oh itu juga yang menandakan kedewasaan rohani seseorang. Iya, itu. Ngerti Pak Sopir. Jadi kalau misalnya kita nanamnya stroberi, buah yang Soalnya dihasilkan strawberry. mangga dong. Bukan ya? Stroberi. Iya, Ya, stroberi. Strawberry, mangga, Jadi kita udah mangga. punya tahu Iya, duluan ya. Ini tanaman betul. stroberi nih, pasti berbuahnya Makanya stroberi. ini Terus kalau manusia jadi berbuahnya apa dong Oma? kalau manusia itu berbuahnya ya
Ipi ingat ada lagunya loh. Pak sopir juga tahu. Yesus pokok dan kitalah cara. itu. Tinggallah Bukan di itu ya? Bener ah. Itu. Yesus pokok dan Oh, kitalah iya. caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Amin. Amin Oma. Iya ya. Gitu. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, dalam firman-Nya, kita bertumbuh, terus berbuah. Banyak sekali. Jadi buah-buahnya itu apa sih Oma buat manusia kayak kita nih? Buah-buah rohnya. Oh, coba sebentar ya. Iya. Mama lihat dulu di ininya. Alkitab gadget ya Alkitabnya sekarang ya Oma. Gadget. Hmm. Tadi ya. Kasih. Sukacita, Mm. damai sejahtera, Mm-mm. kesabaran, Oh. kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Oh. Nah, ingat kan? Jadi tandanya orang dewasa rohani itu ada yang tadi disebutin Oma. Itu aja ya? Ada lagi, nggak cuma Oh. itu. Apalagi Oma? Ada buah kebenaran Mm-mm. dan buah jiwa. Oh. Wah, Ipi jadi penasaran apa sih itu, pengen belajar deh. Supaya dewasa rohani. Oh, kamu kok logatnya Jawa berubah lagi, begitu. Jawa lagi. Padahal tadi masuknya Karena dari rolade Sunda, ya. rolade. Iya. Supaya dewasa rohani. Oh gitu. Gimana Oma caranya? Oma ajarin kita dong. Yuk. Nah, kalau dewasa rohani itu jangan kayak bayi terus. Kalau mau dewasa rohani, Hmm. kalau bayi itu kan makanannya lembek-lembek. Bubur ya Oma, yang di Iya. blender semua ya. Oh. Kalau udah nggak dikasih ngambek, Kayak Pak nangis. Supir ya. Enggak, Pak sopir mah dewasa banget nih. Kayak Pak Supir. Ngambek kan kayak bayi 5 tahun Suka ke ngambek. bawah gitu ya. Oma, terus ciri-ciri yang lainnya apa lagi sih Oma? Nah, seperti ini kalau bayi itu kan lucu ya. Iya lucu Kalau nangis banget. suka wih gitu kan. Kalau Iya. lucu ya begitu. Nah, kalau sudah 5 tahun itu kan tidak dikasih makanan, suka ngambek-ngambek, nangis gitu ya, nggak Hmm, dikasih gitu kan. Nah, Terus nyebelin sih. kalau manusia rohani kita seperti bayi itu, ya kan? Mm-mm. Wih, padahal udah gede, udah Nih berumur. kayak Ipi nih, suka oe-oe. Ih, yang wewe tuh Iya. kamu nyebelin. Ini berarti nggak dewasa rohani. Ayo lanjut Udah. Oma, lanjut Oma. Udah lanjut. berumur. Iya lanjut. Udah berumur. Kayak kalian berumur, apalagi Oma. Tapi kita Berumur. dewasa dong Tapi kita Oma. dewasa rohani. Kita kan sabar. Nah, murah hati. buktikan ya. Oke siap Nah, Oma. Jadi udah dewasa rohani, tapi kelakuannya masih kayak bayi. Wih, nyebelin nggak? Nyebelin banget. Nyebelin kan? Nah, Nyebelin kayak banget. gitu. Pengen diji? Kamu aku jitak. Jangan. Itu Ipi yang oe-oe. yang tidak dewasa rohani. Oke Oma. Dan tidak mau dibenahin, ya kan? Jadi Nah, harus ini ya, kita mau dinasehatin ya. Iya, kalau di Hmm. orang seperti itu baru kena sedikit aja udah marah-marah, udah kesel, terus Udah nggak mau jadi temen. terus udah gitu gosip Hmm, gitu, Ngomongin di belakang. nggak mau ke gereja, ngambek. Hmm. Nah, apalagi sampai kesel, marah sama pendetanya, sama gembalanya. Aduh, nah seperti itu. Gak boleh, gak Hati-hati. boleh. Hati-hati, itu bisa ditebang loh pohon kayak gitu. Aduh. Kan tadi bicara tanaman kan, Iya. bertumbuh berbuah kan. Yesus Iya. pokok dan kita carangnya. Iya. Kalau Iya. carangnya ditebang,
Habis nggak lah. tinggal sama Yesus dong. Habis seperti yang difirmankan seperti itu. Oh iya, ntar dibakar ya, Mm-mm, kalau nggak salah di kayak firman gitu. Tuhan. Oke. Ya udah, kita siap-siap dulu ya. Iya. Terus nanti kita belajar bagaimana menjadi manusia dewasa rohani. Oke, Ya. kita masuk ke Kita ruang masuk doa ya. ruang doa ya. Nanti Oma Oke. tunggu ya 10 menit ya. Siap Oke, Oma. bye. Pak supir sudah di sini. Udah dong Oma. Oke, lah. Ipi mana? Ipi lagi itu matiin kompor dulu sebentar katanya Oh Oma. iya, nggak apa-apa. Tunggu ya Oma ya. Oke, kita tungguin dia. Hai Oma, masuk nih. Nah, ini dia Ipi, datang. Iya. Maaf ya Oma ya, Ipi tadi lagi biasalah sibuk-sibuk bersih-bersih gitu. Iya, udah kompor udah mati ya. Udah kompor Udah beres. mati. Terus itu apa? Kecoa-kecoa pada mati kecoa-kecoa udah? mati juga. Oke, itu Yang yang belum- penting. Yang belum mati nggak tahu siapa nih. Matiin pakai apa? Kecoanya. Itu pakai yang apa sih? Ada Pakai kan? rolade yang tadi bukan? Bukan dong. Sayang Aku masa punya- rolade punya buat itu. makan dikasih kecoa. Roladenya isi kapur pete, kecoa Oma Oma. tahu nggak? Kapur Oh kecoa iya, tuh, kapur ya? kecoa. Iya. Pada takut itu ya. Heeh. Doyannya kapurnya ya. Ya Oma. Betul. Ya udah. Kita kan mau dengerin firman kan tentang dewasa rohani. Ya Pak Sopir juga mau belajar biar Iya, dewasa rohaninya. Kita sama-sama juga semua belajar, belajar, iya. betul gitu. Yuk, ayo Ipi. Kita bersyukur Tuhan. Kalau kita boleh menjadi dewasa rohani dan terus belajar dan belajar. Kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang terus membina kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami mau terus belajar menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kau Allah Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. hanya Kau yang layak ku agungkan. hanya Kau yang layak ku agungkan. Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya hari ini? Saya percaya Oma dan Opa dalam keadaan baik, sehat, diberkati, dan berbahagia Oma dan Opa. Ya, sebentar kita akan memulai, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Oma dan Opa, saya ajak Oma dan Opa untuk kita sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Ya, kita minta pengurapan dari Bapa Surgawi supaya kita boleh menerima firman ini dengan jelas, dengan gampang masuk ke pikiran dan kita lakukan ya Oma dan Opa ya. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak Surgawi untuk hari ini kalau kami masih boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama meskipun melalui media sosial. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih untuk ibadah yang boleh diselenggarakan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan kalau semuanya ini boleh ada. Terima kasih Engkau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu yang berbicara, mengurapi setiap Oma dan Opa, Bapak Ibu semua pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu boleh ditabur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oma dan Opa senang sekali ya bisa berjumpa ya. Bisa kembali bersama dengan Oma dan Opa. Wah Oma dan Opa, kita bersukacita kalau hari-hari ini kita melihat keadaan COVID ya. Angkanya sudah semakin menurun. Tetapi meskipun demikian ya Oma dan Opa jangan pernah tidak memakai masker ya. Oleh karena itu dimanapun kapanpun Oma dan Opa berada, kemanapun Oma dan Opa pergi ya, Oma dan Opa wajib memakai masker double ya. Nah, untuk menjaga, kemudian juga prokes tetap kita harus lakukan dengan cermat ya Oma dan Opa. Mengingat usia kita ini sudah banyak loh Oma dan Opa ya. Jadi kita harus berhati-hati, lebih berhati-hati lagi. Baiklah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Belajar firman Tuhan, judulnya firman Tuhannya apa? Dewasa rohani ya. Kalau di gambar tadi ada pria ngempeng ya, pria dewasa ngempeng. Lah itu ya, Oma dan Opa kita lihat ya,
itu kelihatannya badannya dewasa ya, kelihatannya sudah berkumis, sudah dewasa wajahnya, tapi masih kekanak-kanakan karena ngempeng ya. Nah, kita mau belajar hari ini, biar hari ini firman Tuhan ya boleh membukakan pada kita ya. Jangan kita menjadi seperti orang yang mempunyai rohani yang kanak-kanak atau baby ya. Nah, oleh karena itu kita mau belajar pada hari ini, jangan menjadi kanak-kanak rohani. Yuk kita lihat firmannya ya Oma dan Opa ya. Kita mau lihat firmannya, firman Tuhan ya. Kita akan baca bersama-sama ya. 1 Korintus 13 ayat 11 ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin ya. Nah, dari firman Tuhan ini jelas dikatakan bahwa ketika kita anak-anak, kita berpikirnya seperti anak-anak, bicara juga seperti anak-anak. Tetapi ketika masa kanak-kanak itu sudah kita tinggalkan, tentu saja kita nggak mau jadi kanak-kanak terus kan Oma dan Opa. Kita mau menjadi dewasa ya. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita nggak jadi kanak-kanak lagi, kita dewasa. Dan kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, kita mau belajar sifat kanak-kanak itu yang bagaimana ya Oma dan Opa ya. Yuk kita lihat ya. Kita lihat video ini. Kita lihat video ini ya. Video tentang seorang baby yang menangis ya. Nah, kita lihat video ini. Baby ini Oma dan Opa dengar ya. Baby ini lucu sekali. Lihat ya, baby ini lucu sekali dan ia menangis ya. Nah, lihat ya. Nah, Oma dan Opa, tadi kita sudah lihat video tentang baby itu ya. Lucu sekali ya. Masih baby, masih anak-anak, lucu sekali ya. Tetapi kebayang nggak Oma dan Opa, ketika baby itu lahir dalam keadaan lucu seperti itu ya. Kemudian ketika nanti bertambah usianya, sudah setahun, tetap sama. Dia nggak naik-naik, nggak tumbuh-tumbuh, nggak menjadi bertambah beratnya, tetap sama, kecil dan oek-oek terus ya, setahun. Bagaimana kalau 2 tahun? 2 tahun tetap sama, oek-oek terus ya, minta cucu, minta mie ya, dengan oek-oek terus ya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma diranjang, oek begitu. Dalam 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana kalau 15 tahun masih dalam keadaan sama? Akan menjadi lucu sekali ya Oma dan Opa ya. Akan lucu sekali ya kalau kita melihat dalam keadaan umur yang sudah banyak tapi masih oek-oek terus. Oleh karena itu Oma dan Opa, demikian juga dengan kita ya. Di dalam Kristus kita juga jangan statis ya. Kita harus mengalami pertumbuhan ya. Kanak-kanak rohani atau bayi rohani tidak mengalami pertumbuhan. Tetapi dewasa rohani adalah orang yang mengalami pertumbuhan. Kita mau belajar ya bedanya anak-anak rohani dan dewasa rohani. Dewasa rohani mengalami pertumbuhan, anak-anak rohani nggak mengalami pertumbuhan. Jadi bisanya apa? Maunya apa? Ya, gampang ngambek ya. Kalau tidak diperhatikan ngambek ya. Kalau tidak mendapat hadiah, semua dibagi hadiah, dia kelewatan ngambek. Ngapain ke gereja ini? Ngapain? Nggak diperhatikan ya. Atau bahkan ada pelayan Tuhan juga gitu. Nggak diperhatikan oleh gembalanya ya. Wah, ngambek. Terus nggak mau ke gereja dan keluar dari gereja. Nah, ini yang disebut kanak-kanak rohani ya, Oma dan Opa ya. Suka ngambek. Kemudian apa lagi?
suka minta ya, minta semuanya untuk dirinya sendiri ya, untuk minta perhatian. Nggak cuma perhatian aja ya, minta donasi, minta jabatan ya, kemudian minta pujian ya. Wah ya, kalau nggak dipuji sebelnya bukan main. Tadi itu ya, nggak ada yang perhatiin Eke. Wah ya, oh mulai ya, sebel banget nggak ada yang perhatiin. Itu pengurusnya nggak perhatiin Eke. Ya Oma dan Opa, kita mau belajar ya. Ini masih kanak-kanak rohani. Kalau kita mau lihat diri kita sendiri, apakah kita masih dalam taraf itu? Kalau dalam taraf itu berarti kita masih kanak-kanak rohani. Kemudian maunya dilayani terus ya, nggak pernah kita mau melayani ya, tapi maunya dilayani ya. Wah ya, oh dipersilahkan, ayo silakan duduk, silakan untuk ini, terus minta dilayani. Tetapi hari ini kita mau belajar ya, menjadi dewasa rohani tidak hanya minta dilayani, tapi kita mau sama-sama melayani. Kemudian juga tidak bisa diberi tanggung jawab ya. Kita lihat ya, tidak bisa diberi tanggung jawab. Kalau diberi tanggung jawab ya, ayo ini kita selesaikan. Wah, kalau marah dia bisa enggak, udah berhenti. Dia enggak mau menyelesaikan dan dia marah ya, enggak mau menyelesaikan ya. Kemudian juga kanak-kanak rohani adalah mereka yang nggak tahu ya, mereka belum tahu bahayanya ya, di luar sana belum tahu ya, ada ajaran sesat, ada ajaran-ajaran yang membawa menjerumuskan ya, nggak tahu ya. Tetapi mari kita sama-sama menjadi dewasa rohani sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa tahu. Kemudian juga kanak-kanak rohani itu tidak tahu ya tentang loyalitas ya, seperti bayi itu ya, seperti kanak-kanak yang memberikan permen, yang memberikan hadiah, itu yang dia mau, yang dia sukai ya. Om atau tante atau opa atau oma yang memberi hadiah terus pada dia akan cenderung lengket dengan oma dan opa yang senantiasa memberi hadiah. Nah ini kanak-kanak rohani seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar, kita tidak seperti itu ya Oma dan Opa ya. Yuk kita lihat slide berikutnya Oma dan Opa ya. Kita lihat. Tadi kita melihat bahwa tidak ada pertumbuhan ya. Yang kedua kita lihat bahwa anak-anak rohani adalah yang emosinya meledak-ledak ya. Ya, dia emosional sekali ya, emosional sekali. Wah, kalau marah meledak-ledak itu emosional sekali ya, tidak bisa kontrol diri ya. Orang seringkali bisa marah ya, tapi bisa kontrol diri. Ini yang nggak bisa kontrol diri sampai meledak-ledak, sampai maki-maki, nangis di depan umum dan sebagainya ya. Selalu berselisih terus, selalu berantem, beda pendapat, marah dengan orang. Wah itu ya, emosional sekali, geram, emosional sekali. Kemudian apalagi ya, egois ya. Tadi sudah saya bicarakan, suka yang mau cuma minta untuk dirinya terus. Oh, untuk saya terus. Yang dipikirkan ego terus ya, ego saya, demi saya ya, demi saya. Oh, dan Opa, ya kita bisa ketawa ya. Tetapi pada kejadian sehari-hari kita banyak melihat ya, banyak melihat kejadian-kejadian seperti ini. Nah itu Oma dan Opa, itu contoh egois ya, tentang yuk kita sama-sama beli baju seragam ya, warnanya pink ya, misalnya nih warnanya pink ini ya. Terus yang satu nggak mau, yang satu lagi marah ya, padahal yang lainnya seneng ya warna pink. Ada yang nggak suka, marah-marah. Ditanya nih, kenapa kok nggak mau warna pink? Kan warna pink kan aku tidak suka. Nah itu bicara tentang diri sendiri, tentang saya, tentang ego kita.
Padahal ini untuk kebersamaan ya. Padahal kebersamaan harusnya sama-sama. Tetapi ego, saya terus. Yuk kita lanjut ya Oma dan Opa ya. Nah, tidak punya tanggung jawab. Tadi saya sudah terangkan ya. Tidak berani untuk mengambil tanggung jawab. Ya, tidak berani untuk diberikan tanggung jawab pelayanan atau sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, nggak berani ya, nggak mau ya, tidak mampu untuk memikul tanggung jawab ya, nggak mampu. Ini kanak-kanak rohani. Kemudian juga belum teruji, biasa anak-anak rohani belum teruji ya, kena goncangan sedikit sudah runtuh, kena goncangan sedikit sudah, aduh bebannya berat sekali ya, pandemik sehingga ekonomi semuanya menjadi berat sekali, aku nggak mau pelayanan lagi. Ngapain pelayanan, ngapain ke gereja, ngapain ikut ibadah ya. Oh, pandemik ini susah. Nah ya, ini diuji loh, teruji apa enggak kita ya. Apakah kita tetap melayani Tuhan, apakah kita tetap beribadah pada Tuhan, atau kita malah mundur dari Tuhan ya. Nah, Oma dan Opa, kita akan lihat slide berikutnya ya Oma dan Opa ya. Jadi tadi anak-anak rohani ciri-cirinya apa? Ya, tidak bertumbuh ya. Kemudian emosinya meledak-ledak, emosional sekali. Kemudian egois sekali, tidak mau bertanggung jawab ya, tidak dapat mengambil tanggung jawab. Kemudian juga belum teruji. Nah, sekarang kita mau belajar ya. Kita mau belajar mengapa sih kita tuh harus dewasa rohani. Kenapa kita nggak boleh status menjadi bayi rohani aja ya. Bayi rohani juga nggak apa-apa, itu yang penjahat yang di sampingnya Tuhan Yesus juga masuk surga. Kan Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Kan bayi rohani itu baru aja kenal Tuhan ya. Nah, Oma dan Opa, kita nggak begitu ya Oma dan Opa ya. Kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita boleh bertumbuh dan menjadi dewasa, tidak hanya bayi rohani. Nah, kita mau belajar ya, mengapa sih kita kok harus menjadi dewasa rohani ya. Oma dan Opa, ingat gak ya, kita ini adalah mempelainya Tuhan. Tuhan cari mempelai yang dewasa loh. Mempelai itu bukan anak-anak, bukan bayi. Tapi mempelai itu adalah dewasa, gereja Tuhan yang dewasa. Nah, kita harus ingat ya, gereja Tuhan yang dewasa, gereja Tuhan yang tidak bercacat celah, gereja Tuhan yang dimurnikan, yang memakai baju lenan putih ya, halus berkilau-kilauan. Artinya apa? Gereja Tuhan yang kudus, yang dikuduskan. Nah, Oma dan Opa, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang kudus, kita menjadi seorang yang dewasa, kita menjadi seorang yang memakai lenan putih. Bagaimana kalau kita tidak bisa, kita tidak dewasa rohani, nggak mungkin punya ya. Kalau kita dewasa rohani, kita minta ya, kita melekat pada Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi mempelainya Tuhan ya. Nah, berikutnya lagi kita akan lihat ya Oma dan Opa ya. Yang pertama tadi, mempelai Tuhan ya. Karena pada waktu rapture, pengangkatan, yang diangkat adalah mempelainya Tuhan, gerejanya Tuhan yang dewasa. Sekarang, mengapa kita harus dewasa rohani ya? Karena Tuhan menginginkan buah ya. Hanya yang dewasa yang berbuah. Yang bayi rohani belum berbuah ya. Yang dewasa itu melekat pada pokok anggur, melekat yang dewasa. Kalau yang masih bayi rohani masih belum mengerti. Tetapi ketika kita dewasa rohani, kita semakin mengerti firman Tuhan. Kita melekat pada pokok anggur yang benar ya, dan di situ kita berbuah. Kalau sampai buahnya kurang, dibersihkan. Ngalami pembersihan ya. Nah, ini Oma dan Opa, ketika kita dibersihkan ya,
itu nggak enak banget ya, nggak enak. Wah ya, ngalami gini ngalami gitu, kepentok sini kepentok sana gitu ya, nggak enak dibersihkan. Tetapi itu baik bagi kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah ya, kita berbuah banyak ya. Tidak hanya menghasilkan buah roh ya, buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, nggak cuman itu, tetapi buah kebenaran ya, buah jiwa ya, itu kita hasilkan ya Oma dan Opa ya. Nah, firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya ya. Jadi ranting-ranting dibersihkan supaya kita berbuah. Nah, yang ketiga adalah mau menerima tanggung jawab yang besar ya. Setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Ketika kita setia dengan satu talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka Tuhan akan berikan talenta berikutnya lagi. Tanamkan talenta berikutnya lagi dalam kehidupan kita. Ya, apakah kita bertanggung jawab? Kita mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Mau nggak terima tanggung jawab? Atau satu talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita malah kita kubur ya. Tapi hari ini kita mau belajar untuk menjadi dewasa rohani adalah kita mau diberikan tanggung jawab oleh Tuhan ya. Ketika diberikan tugas ya, diberikan tugas, apakah kita menolak? No, jangan Oma itu sudah tua, Oma itu umurnya sudah banyak, itu yang muda-muda aja. Nah, Oma dan Opa, kalau ada pemimpin ya, seorang pemimpin itu mengerti, diberikan hikmat pada Tuhan untuk mengerti ya, untuk mengerti takaran seseorang ya. Ketika kita ditunjuk oleh pemimpin, artinya pemimpin itu mempercayai kita. Biarlah kita menerima tanggung jawab itu ya Oma dan Opa ya. Kita mau sama-sama melayani Tuhan, mengembangkan setiap talenta yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dipercayakan talenta lebih banyak lagi. Kemudian kita nggak main-main ya, asal-asalan aja ya. Ketika kita diberikan talenta, kita asal-asalan aja, ditanam atau dibuat main atau apa, enggak. Tapi talenta yang ada pada kita, yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita bisa mengetik, atau kita bisa biasa kita baca banyak news ya, atau kita baca firman Tuhan, apapun yang kita bisa lakukan, bisa memasak mari kita sama-sama kita lakukan untuk Tuhan ya. Kita mau sama-sama melayani dengan keterampilan, dengan setiap talenta yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya lagi, teruji oleh api ya. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang teruji oleh api ya. Kalau enggak dewasa rohani, ketika ujian datang, lewat, udah pasti lewat ketika ujian datang ya. Ketika ujian datang pasti ambruk dan lewat. Tetapi kita mau sama-sama belajar. Mau sama-sama belajar. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang teruji ya Oma dan Opa ya. Ujian itu bisa datang ya, ujian itu ujian ekonomi. Hari-hari ini kita melihat ya, pandemik yang begitu panjang mengakibatkan ekonomi yang menurun ya. Itu mengakibatkan banyak penderitaan di sana sini. Nah, itu termasuk ujian ya Oma dan Opa. Apakah ketika kita mengalami ujian itu terus kita marah-marah pada Tuhan, Tuhan gak adil, Tuhan aku gak mau Tuhan-Tuhanan lagi, aku gak mau pelayanan lagi ya, aku diberikan kesusahan seperti ini ya, aku gak mau pelayanan lagi, marah sama Tuhan. Atau kita bisa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
mengucapkan syukur atau kita marah-marah ya. Wah, suaminya yang sakit atau istrinya yang sakit, wah, marah. Tuhan, ini gak adil. Yang lain gak ngalami, kenapa aku yang harus mengalami? Tapi hari ini kita mau belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya orang yang dewasa rohani yang dapat melewati ujian api. Oleh karena itu, orang yang dewasa rohani, kenapa kita harus dewasa rohani? Karena kita harus dapat melewati ujian api itu ya Oma dan Opa ya. Firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 13 mengatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak ya. Sekali kelak nanti akan nampak ya. Itu dewasa atau bayi rohani akan nampak banget ya. Karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Jadi dewasa rohani, mengapa kita harus dewasa rohani? Karena kita adalah mempelainya Tuhan. Karena Tuhan menghendaki buah dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak dewasa rohani, kita nggak mungkin melekat pada Tuhan dan nggak mungkin berbuah. Yang nggak melekat tidak mungkin berbuah ya. Kemudian mengapa harus dewasa rohani? Karena kita mau terima tanggung jawab dari Tuhan. Tuhan akan memberikan banyak tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar baik ya. Pentakosta ketiga ini membuat kita, memampukan kita untuk kita boleh memberitakan kabar baik ini ke seluruh bumi ya. Apalagi sekarang melalui YouTube, melalui medsos yang ada, ini luar biasa dan teruji oleh api. Oma dan Opa, tentu saja ya, tentu saja untuk menjadi dewasa tidak tidak sekejap mata atau semalam saja, tetapi menjadi dewasa rohani perlu proses ya. Menjadi dewasa rohani pertama adalah bayi rohani. Bayi rohani baru kenal Tuhan. Kemudian bertambah ya menjadi anak-anak rohani. Tidak instan, tidak ada yang instan. Yang instan adalah kopi instan dan mie instan ya. Tetapi kekristenan di dalam Tuhan tidak ada yang instan ya. Semua perlu proses ya, nggak ada yang otomatis. Semua ngalami proses. Ada ujian waktu, ada ujian api, ada ujian kesetiaan, ada ujian kerendahan hati. Semua ngalami ujian, semua perlu diproses ya. Sehingga dari bayi rohani kita naik menjadi kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani terus mengalami proses demi proses demi proses, naik level lagi menjadi apa? Menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani terus diproses, ngalami ujian, ngalami proses menjadi apa? Menjadi bapak rohani ya Oma dan Opa ya. Indah sekali ketika kita menjadi bapak rohani ya. Kita memuridkan, kita mengangkat orang-orang anak-anak rohani kita ya. Nggak ada yang otomatis Oma dan Opa ya. Bayi rohani selalu meminta-minta ya. Selalu semuanya egois, untukku. Anak-anak rohani mulai latihan otot, mulai Tuhan berikan, izinkan ujian-ujian pencobaan mulai terjadi ya. Nah, mulai diberikan visi ya. Makanya di sini kita belajar ya. Pak Niko selalu memberikan visi ya, ada visi ya. Dewasa rohani mulai cermat ya, mulai kita cermat untuk bertindak, berbicara berhati-hati ya, nggak sembarangan bicara, melakukan nggak sembarangan melakukan ya. Kemudian mulai melayani orang lain ya, kemudian mempunyai visi dan misi yang jelas ya. Kemudian menjadi bapak rohani ya, ada orientasinya, udah orientasi kekekalan. Orientasinya bukan materi dunia, bukan hal yang makanan dan minuman, enggak, tapi orientasinya kekekalan surgawi. Kemudian mulai mendahulukan orang lain ya. Dia berada di belakang layar, di belakang, tapi orang lain yang dimajuin ya. Ya, kemudian membangkitkan dan mempromosikan anak-anaknya. Ini bapak rohani. Ya Oma dan Opa, kalau tadi kita sudah belajar beda antara kanak-kanak rohani dan dewasa rohani. Kita juga belajar ya, mengapa kok harus menjadi dewasa rohani. Nah sekarang bagian terakhir,
bagaimana kita menjadi dewasa rohani ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dewasa rohani. Kuncinya cuma satu, mau bertumbuh. Ya. Katakan sama-sama Oma dan Opa. 3, 4. Mau bertumbuh. Ya. Nah, mau bertumbuh ya. Ketika kita mau bertumbuh, maka kita akan lakukan apa ya? Kita pasti akan lakukan disiplin rohani ya. Karena kita mau terima didikan dari Tuhan. Kita lihat ya di sini ya. Kita lakukan disiplin rohani. Ketika kita mau bertumbuh, kita pasti akan mau lakukan disiplin rohani. Kalau nggak mau bertumbuh, ada aja alasan. Baca firman susah ya, waktunya untuk saat teduh, aduh waktunya ini itu untuk untuk beribadah, banyak alasan. Karena tidak mau bertumbuh. Kuncinya cuma satu, mau bertumbuh. Oma dan Opa ya. Mau bertumbuh meliputi apa aja? Mau bertumbuh untuk baca Alkitab ya. Kita lihat di sini ya, di slide-nya ya. Mau bertumbuh untuk baca Alkitab. Mau bertumbuh untuk apa? Bagaimana? Berdoa. Juga untuk berpuasa ya Oma dan Opa ya. Untuk memuji menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Kemudian untuk mengaku dosa kita. Untuk saat teduh. Untuk rajin dalam pertemuan ibadah. Nah Oma dan Opa itu mau bertumbuh ya. Kita lakukan disiplin-disiplin rohani seperti itu ya. Kita mau gali firman Tuhan. Belajar firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah ketika kita menggali firman Tuhan, ketika kita mau bertumbuh dan melakukan disiplin rohani itu, apa yang terjadi ya Oma dan Opa? Maka pembaruan pikiran kita itu terjadi ya. Tentu saja itu pasti terjadi. Ketika kita banyak belajar firman Tuhan, ketika kita banyak memasukkan firman Tuhan itu ke dalam otak kita, ke dalam hidup kita ya. Hidup kita itu akan diperbarui. Pikiran, pembaruan budi itu akan dibarui ya. Budi kita ya, karakter kita akan dibarui. Itu pasti terjadi ketika kita mau melakukan disiplin rohani itu ya Oma dan Opa ya. Jadi bagaimana caranya kita mau untuk bertumbuh ya, sehingga kita mengalami pembaruan pikiran ya. Firman Tuhan katakan ya, supaya kita tunduk pada kehendak Allah ya. Kita tidak serupa lagi dengan dunia ya. Kalau dunia suka maki-maki, oh kita lemah lembut loh. Kalau dunia suka demo ya, demo, wah tidak setuju dengan keputusan ini, demo, demo gitu ya. Tapi anak-anak Tuhan, apakah kita juga mau demo? Ya, kita mau sama-sama ya. Kita tidak serupa dengan dunia. Oma dan Opa coba katakan, tidak serupa dengan dunia. Ya, tidak serupa ya. Kemudian juga punya pikiran Kristus. Kita berpikir seperti Kristus berpikir. Jangan pikirannya negatif ya. Kita kalau ngelihat orang, orangnya kayaknya nganu deh, dia itu pegang uang kas, jangan-jangan itu uangnya nanti, nah pikirannya negatif ya. Tapi kita mau berpikir seperti Kristus berpikir ya. Oma dan Opa, selain itu kita juga memikirkan yang baik ya, berpikir seperti Kristus berpikir, memikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar ya. Pikirkanlah semuanya itu. Tahun ini tahun P ya. Ingat tahun mulut ya Oma dan Opa ya. Artinya apa? Mulut kita harus kita jaga ya. Kita memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan, memperkatakan, menubuatkan yang baik ya, menubuatkan ya untuk gereja Tuhan, nah untuk memuji menyembah Tuhan. Ini mulut loh Oma dan Opa ya. Nah itu pembaruan pikiran dan sebagainya sampai semuanya ya. Kemudian firman Tuhan di Roma 12 ayat 2. Yuk kita sama-sama baca ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Oma dan Opa, sekali lagi saya katakan, bagaimana kita bisa menjadi dewasa ketika kita mau bertumbuh, ketika kita mau melekat pada Tuhan. Bagaimana cara melekat pada Tuhan? Kita gali firman Tuhan, kita intim dengan Tuhan, itu melekat pada Tuhan. Sehingga yang terjadi apa?
pembaruan pikiran terjadi ya Oma dan Opa ya. Kemudian kita akan menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus ada di dalam hidup kita ya. Kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu segambar dan serupa Allah ya. Kok kalau lihat ibu tuh kok adem gitu ya. Kata-katanya juga enak, adem gitu. Nah itu ya, itu adalah segambar dan serupa Allah. Kemudian kita lihat juga yang berikutnya ya, kita harus menang mengalami cobaan dan ujian. Ketika ujian dan cobaan itu ada menghadang kita, kita mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku kuat karena Tuhan ada di dalam hidupku. Amin Oma dan Opa. Bagaimana kita bisa kuat? Kuat nggak sih? Nggak mungkin. Tetapi ketika Roh Allah ada di dalam hidup kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita dimampukan untuk kuat. Kita boleh keluar dari ujian, boleh keluar menjadi pemenang di dalam segala ujian dan pencobaan yang menghadang kita. Amin Oma dan Opa. Kalau Oma dan Opa saat ini mengalami ujian dan pencobaan ya, saya percaya Oma dan Opa, ketika Roh Allah ada di dalam hidup kita, kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Ya Oma dan Opa, saya nggak perpanjang, saya akan ringkaskan apa yang menjadi pembicaraan kita ya. Tentu saja dewasa rohani tidak ditentukan oleh umur ya. Semakin banyak umur kita belum tentu dewasa ya Oma dan Opa ya. Nggak ditentukan umur, nggak ditentukan oleh jabatan gerejawi, tidak ditentukan oleh kepintaran atau pengetahuan rohani, tidak ya. Tapi juga tidak ditentukan oleh karunia rohani, seberapa banyak karunia rohani yang ada pada kita, tidak. Tapi kita mau belajar sama-sama dengan rendah hati ya di hadapan Tuhan untuk kita sama-sama menjadi dewasa rohani ya. Jadi saya akan ulang, ciri-ciri bayi rohani adalah ya tidak dapat bertumbuh ya. Dia tidak mengalami pertumbuhan, dia emosional. Cek diri kita yang masih suka emosional, dia egois sekali, sangat-sangat egois ya. Kemudian tidak dapat diberikan tanggung jawab dan tidak teruji ya. Kemudian mengapa kita harus jadi dewasa rohani? Kita harus jadi dewasa rohani karena kita ya kita ini mempelainya Tuhan ya. Ketika rapture nanti datang ya, Tuhan akan jemput mempelainya saja ya, mempelai Tuhan. Oleh karena itu mempelai Tuhan harus dewasa rohani ya Oma dan Opa ya. Kemudian Tuhan juga mau kita berbuah ya. Kemudian Tuhan juga mau memberikan tanggung jawab pada kita. Oleh karena itu kita harus dewasa loh Oma dan Opa ya. Kalau kita nggak dewasa, kita nggak bisa diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Kemudian kita dewasa rohani adalah orang yang teruji oleh api ya, teruji oleh api. Oleh karena itu kita harus dewasa rohani. Bagaimana kita menjadi dewasa rohani? Kita harus mau apa? Mau apa Oma dan Opa untuk dewasa rohani? Mau tumbuh, mau bertumbuh ya Oma dan Opa untuk dewasa rohani. Sehingga kita mengalami pembaruan pikiran, sehingga kita mengalami menjadi sepadan dan serupa, sepadan dan segambar dengan Allah. Kemudian kita harus menang melawan ujian dan pencobaan. Puji Tuhan, yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami percaya anugerah-Mu sempurna atas setiap kami. Engkau mengurapi Oma dan Opa. Oh, meskipun umur mereka sudah banyak, kami percaya mereka akan Kau jadikan anak-anak-Mu yang dewasa rohani, yang siap ketika Engkau datang nanti menjemput kami di awan-awan yang permai. Oh, kami siap. Kami adalah mempelai-mempelainya Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini ampuni Bapa, kalau mungkin kami masih ada hal-hal yang membuat kami tidak bisa menjadi dewasa rohani. Mungkin kami masih kurang banyak hal, kurang melekat kepada Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah melalui firman-Mu pada saat ini, oh Engkau tegur setiap kami. Oh, mungkin kami masih suka emosi, kami masih suka egois, tapi hari ini kami mau belajar menjadi dewasa rohani.
rohani. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih pengurapan-Mu mengalir atas Oma dan Opa. Pengurapan-Mu terjadi pada saat ini. Oh Oma dan Opa, terimalah pengurapan yang daripada Bapa mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Oh memampukan Oma dan Opa menjadi dewasa rohani. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oma Opa diberkati Tuhan ya. Kita percaya lawatan Tuhan dahsyat. Amin. Setiap ibadah yang ditayangkan di UMAS tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita menyanyikan lagu semua karena anugerah Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Kalau Mama dan Opa, kita percaya setiap tayangan-tayangan dan ibadah selama online tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita akan tutup dengan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang baik buat hidup kami. Selama kami bernafas dan hidup, kami hanya ingin memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami. Kami berdoa buat Paniko Tuhan, buat gembala kami, buat keluarga besarnya. Kau berkati Tuhan, Paniko dengan kesehatan yang sempurna, dengan umur yang panjang. Kau berkati gembala rayon kami Pak Kiki Tuhan, berkati Bu Mervin dan keluarga besarnya Tuhan. Kau pakai gembala kami, mempunyai hati seorang hamba, hati yang terus mengasihi di dalam gereja ini Tuhan. Pakai setiap gembala-gembala ranting yang ada Tuhan. Biar hari-hari ini gereja-gereja kami boleh dilawat Tuhan dengan dahsyat. Bapa, kami berdoa buat gembala UMAS kami, Ibu Hana Tuhan. Kau berkati dengan urapan yang dahsyat, dengan marifat-Mu Tuhan. Bahkan visi-visi yang baru, ide-ide yang baru, Tuhan terus curahkan, berkati dengan semuanya berasal daripada Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati kesehatannya. Berikan Tuhan kekuatan yang baru dan umur yang panjang Tuhan. Untuk Ibu Hana boleh mengembalakan UMAS dengan luar biasa dan dahsyat. Kau berkati setiap pengurus-pengurus UMAS yang ada Tuhan. Boleh mereka hari-hari ini on fire Tuhan. Mereka boleh dilawat Tuhan lebih dari segalanya. Berkati keluarga mereka. Bapak, kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia Tuhan. Berkati presiden kami. Berkati setiap wakil presiden dan aparat menteri dan pemerintahan yang ada di bangsa ini.
mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Indonesia adalah biji matamu Tuhan. Indonesia akan mengalami perubahan yang dahsyat. Jauhkan dari segala penyakit COVID Tuhan. Apapun penyakit sampar, apapun jauhkan di bangsa ini. Ada orang-orang benar yang terus mencari hadirat-Mu. Ada orang-orang benar yang terus mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Pakai bangsa ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan Kau lawat Tuhan. Kau lawat wilayah kami Jakarta Tuhan. Jakarta Utara, Selatan, Barat, dan Timur. Kau berkati gubernur yang ada. Kau berkati setiap aparat yang ada di pemerintahan ini. Biar hari-hari ini mereka mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Tuhan, Tuhan. Kami berseru, kami berdoa Tuhan. Lawatlah bangsa kami. Dan bersyukur Tuhan untuk setiap oma dan opa yang terus menikmati hadirat Tuhan. Melalui tayangan-tayangan yang ada. Walaupun kami tidak bisa boleh ibadah. Dan kami akan menunggu waktunya Tuhan. Kami percaya lawatan hadirat Tuhan terus memenuhi oma dan opa. Dan kami percaya Tuhan setiap ibadah kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang terus mengubahkan. Tuhan terus yang memberikan urapan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap tim imam musik yang ada. Untuk pemain musik yang ada. Untuk semua tim yang ada Tuhan. Kami percaya pekerjaan mereka tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang mengurapi. Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Biar Engkau berdaulat dalam hidup kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Mari Oma dan Opa, kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa. Berkat damai sejahtera, sukacita turun melimpah atas Oma Opa. Terlebih berkat kekuatan untuk menjadi manusia-manusia dewasa rohani. Boleh menjadi bagian dari Oma dan Opa. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus